ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab sunan lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahmum. Aku masuk ke rumahnya Rasulullah SAW dalam keadaan beliau itu sedang demam. Fawada'tu yadi min fawqil qatifati fawajadtu hararatal humma. Maka aku taruh tanganku di atas selimut beliau. Jadi beliau berselimut, tubuhnya diselimuti, dan aku dapatkan panasnya demam beliau. Itu baru beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu baru pegang selimut saja sudah kerasa hantaran panasnya kulitnya Nabi SAW atau tubuh Nabi SAW. Faqultu, maka aku berkata, ma ashadda hummaka ya Rasulullah, betapa kerasnya demammu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, inna kadzalika ma'asyirul anbiya yudha'afu 'alaina al-waj'u liyudha'afa lana al-ajru. Beginilah kami para nabi, dilipat gandakan sakitnya agar dilipat gandakan ajarnya, yaitu pahalanya. Ini sebagaimana juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, inna 'idhamal ajri ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah, dan barang siapa murka, maka dia akan dapat kemurkaan dari Allah. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang tadi.
Jadi dilipat gandakannya rasa sakit terhadap para nabi itu untuk dilipat gandakan, tujuannya untuk dilipat gandakan ganjaran. Maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi ashaddu bala'ah?" Wahai Rasulullah, lalu manusia yang seperti apa yang paling keras ujiannya? Maka kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Kemudian siapa ya Rasulullah? As-salihun, orang-orang yang soleh. Dan dalam redaksi riwayat lain, as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, orang soleh kemudian yang semisal dan yang semisal, yang serupa dengan itu hingga yang serupa dengan itu. Dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang-orang itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa adanya ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka fitnah, ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, hingga Allah Subhanahu wa taala tahu dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang jujur dalam berkata iman dan siapa-siapa yang berdusta. Taib, jadi orang-orang semakin saleh semakin besar ujiannya, dan ini ujiannya Rasulullah di konteks hadis ini yaitu rasa sakit yang dilipat gandakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-'aba'a fayajubuha fayalbasuha." Orang itu bisa aja ada yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sampai tidak ada yang dia temukan dari miliknya kecuali al-'aba, yaitu secari kain, fayajubuha, kemudian dia potong sendiri, fayalbasuha, kemudian dia pakai sendiri. Itu kain sederhana, dia potong, cuma potong doang, dan kemudian dia pakai seperti itu, saking miskinnya. Wa in kana ar-rajulu la yubtala bil qummali hatta yaqtuluhu al-qummal, dan ada pula orang yang diuji dengan al-qummal, yaitu kutu, sampai kutu saja bisa membunuhnya. Itu saking besarnya ujiannya. Allah lemahkan orang ini dan sampai kutu aja bisa membunuh orang ini dengan penyakit. Wa kana dzalika ahabba ilaihim min al-'ata'i ilaikum. Ajaibnya dua hal ini, yaitu orang yang cuman punya secari kain, pakaian yang sangat sederhana seperti itu, dan satu lagi orang ini apa? Yaitu sampai terbunuh oleh apa? Al-qummal, yaitu oleh kutu, saking besarnya ujian dia. Dari dua itu, bagi mereka itu lebih mereka sukai daripada apa? Daripada al-'atha ilaikum, daripada kemewahan, kekayaan yang diberikan kepada kalian saat ini. Itu kata Nabi kepada para sahabat. Yang ketiga itu nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya AC, nggak punya motor, nggak punya apa. Jadi ada di sana orang-orang yang mereka lebih betah hidup seperti itu dengan takdir yang pahit bagi mereka dibandingkan melihat orang-orang yang seolah-olah tidak diuji dengan kefakiran, tidak diuji dengan penyakit, tetapi kufur nikmat. Maka derajat mereka ini lebih afdal. Derajat mereka ini lebih afdal. Mereka lebih bersyukur dengan kondisi mereka dibandingkan melihat orang-orang yang diberikan ata, karunia oleh Allah, kekayaan, kelimpahan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti mereka, tetapi mereka lebih kaya kalbunya, sementara orang-orang yang kaya materi ini miskin kalbunya. Ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita kali ini, jemaah sekalian rahimakumullah, dan saya sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, seraya juga berselawat kepada Nabi SAW dan berterima kasih kepada
para afadhil sekalian yang telah mengundang kami di majelis ini. Itu sakitmu berhikmah. Manusia di dunia ini pasti mendapatkan sunnah kauniyah berupa apa? Berupa ibtila, bala, fitnah, ikhtibar, imtihan, ujian. Yang kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya ayat ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan ujian kepada kalian berupa apa? Syarr dan khair, berupa keburukan dan kebaikan. Jadi keburukan itu ujian, ya kebaikan juga ujian. Masa-masa sulit ujian, masa-masa mudah lapang ujian juga. Bahkan boleh jadi ujian di masa lapang itu lebih berat, boleh jadi. Maka kata Abdurrahman bin Auf apa? Ubtulina bid-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Kami itu pernah diuji dengan madarat, kesulitan, kemudian kami bisa sabar. Dan kami diuji dengan kemudahan, kebahagiaan, kami tidak bisa sabar. Dan itu yang terjadi pada orang sekarang. Sekali nggak punya kuota internet, nggak bisa sabar dia, harus langsung beli. Ya, dia bilang kebutuhan hidup. Coba refleksikan antum dahulu di tahun 90 atau 2000-an awal-awal. Bahkan nggak terfikirkan 3G, 4G, 5G, nggak terfikirkan. Dulu untuk SMS saja 350 perak bisa keluar kalau bisa simpati dulu, ya kan? Sekarang nggak bisa sabar. Begitulah ketika seseorang sudah dilapangkan hidupnya, lebih sulit untuk sabar, lebih berat ujiannya untuk sabar. Dulu ketika istri-istri kita di masa-masa sulit nggak butuh pembantu. Ketika kita sudah berduit tebal, udah punya banyak harta, pasti butuh pembantu, pasti butuh asisten. Semakin orang punya mobil, semakin lemah dia. Semakin orang punya kekayaan, sebenarnya semakin lemah, semakin butuh asist, bantuan. Karena apa? Ini menunjukkan lemahnya manusia dan menunjukkan sulitnya dia bersabar, beneran. Begitulah. Dan orang-orang yang terus bersabar di masa-masa senang adalah orang-orang yang dia mengingat Allah selalu di masa senang dan mengenal Allah di masa senang, di masa mudah. Kayak kata Nabi SAW, ta'arraf billahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa senang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa sulit. Jadi al-syarr dan al-khair itu semua fitnah. Keburukan dan kebaikan itu semua ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan berpulang. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Nabtalikum bisyiddati warrakha." Makna ayat ini adalah kami menguji kalian dengan waktu hard times, syiddah, yaitu waktu-waktu sulit, dan rakha, dan waktu-waktu yang mudah. Wasihhati wassaqam, kesehatan juga ujian, penyakit juga ujian. Wal ghina wal faqr, kekayaan juga ujian, kefakiran juga ujian. Wal halali wal haram, halal ujian, haram ujian. Wat ta'ati wal ma'siyah, taat pun ujian, maksiat pun ujian. Wal huda wad dhalal, petunjuk pun ujian, kesesatan juga ujian. Semua hidup ini penuh dengan ujian. Dan penyakit manusia itu di antara ujian-ujian itu. Yang mana kalau kita mau husnudzan pada Allah, adanya penyakit itu untuk tamhis, yaitu untuk memurnikan keimanan seseorang jika dia mau betul-betul memahami hikmahnya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum,
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, sedangkan kalian itu tidak mengetahui bagaimana kedepannya, nggak tahu. Allah yang tahu. Jadi boleh jadi takdir yang kita jalani itu mungkin kita nggak suka, tetapi wa huwa khairul lakum, tapi itu merupakan kebaikan buat kalian ternyata. Tentang misalnya pasangan atau istri yang mungkin sebagian dari suami itu nggak menyukainya, tetap kata Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri itu dengan hal yang baik, dengan baik. Wa asa an takrahu syai'a fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian enggak suka dengan istri-istri kalian itu, tidak suka, ada sifat yang tidak kalian suka, boleh jadi ya, boleh jadi kalian tidak suka itu, malah Allah Ta'ala jadikan di balik itu ada kebaikan, yaitu untuk belajar bersabar dan menghapus dosa-dosa dan seterusnya. Perkara yang orang beriman, kita tahu yang mana Nabi SAW pun takjub dengan urusannya orang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh ajaib urusannya orang beriman, selalu aja urusannya itu baik, dan itu hanya pada orang beriman saja. Yang tidak beriman gak bakal bisa seperti ini. In asabahu atau in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau misalnya dia itu senang, dia bersyukur, mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau misalnya dia ditimpa madarat, musibah, kesulitan, ujian berupa musibah, fitnah dan lainnya, maka dia bersabar, dan itu baik buat dia. Kesehatan itu ada di antara sebaik-baik kenikmatan, setinggi-tinggi kenikmatan. Kesehatan itu adalah mahkota yang terpakai di kepalanya orang-orang sehat, yang hanya bisa dilihat dan dihargai oleh orang-orang yang sedang sakit. Sedangkan kita yang sehat itu nggak menghargai kesehatan kita, nggak mengerti. Nanti ketika kita baru sakit, baru kita mengerti arti kesehatan. Karena seringkali sesuatu itu baru terapresiasi ketika hilangnya dia dari kita, baru kita merasakan kenikmatannya, kebaikannya, keberkahannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah sakit dan hikmahnya kita akan sebutkan beberapanya insyaallah taala. Di antara hikmah sakitnya manusia ini dalam frame keimanan, bukan dalam frame keawaman manusia ya. Kalau manusia pada awamnya, pada umumnya, mereka itu nganggap sakit ya sakit, khalas. Penyakit, kalau nggak nyalahin orang, kalau nggak nyalahin dokter, nyalahin diri sendiri atau nyalahin pemerintah. Nggak, bukan itu yang kita inginkan. Pertama dari hikmah penyakit, yang pertama adalah takfirul khotoya wa raf'ud darajat. Hikmah penyakit, hikmah sakit, menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ya, menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat, itu yang pertama. Coba seandainya orang yang sakit, apapun itu sakitnya, seberat apapun itu, seandainya memikirkan ini paling pertama, maka dia insya Allah siap dengan sakitnya itu, dan dia husnudzan pada Allah. Alhamdulillah, bahkan mungkin saja dia bersyukur, karena mungkin selama ini dia terlena dengan kekayaannya, kemudahan dari Allah, enaknya hidup di dunia. Akhirnya Allah berikan penyakit. Akhirnya dia sadar, ya Allah, selama ini saya lalai, tidak ada lahan untuk saya garap supaya bisa tergugurkan dosa-dosa saya. Maka Allah Ta'ala berikan pada saya penyakit,
supaya dengan ini ada kesempatan untuk digugurkan dosa-dosa ini, Masya Allah, dan diangkat derajat saya. Maka takfirul khataya wa raf'ud darajat, penyakit itu di antara hikmah adalah menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat jika ditingkahi dengan pertama husnudzon pada Allah, kedua sabar tanpa mengeluh kepada makhluk. Kalaupun mengatakan tentang penyakitnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka satu, mencari solusi atau obat, dan dua, memberikan ibrah pada orang, itu baru nggak masalah. Adapun kalau cuma ya nih sakit nih dan seterusnya, cuma ngeluh doang, maka ini tidak termasuk sabar. Ini tidak termasuk sabar. Jadi ditingkahi dengan husnudzon pada Allah dan sabar. Itu insyaallah menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Berkata Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ma min muslimin yusibuhu adhan min marad, fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu warqaha." Tidaklah ada seorang muslim yang terkena suatu rasa tidak enak dari penyakit, dan apapun selain itu, mungkin penyakit, mungkin dia tersengat lebah, tergigit binatang, dan seterusnya, kena duri dan semisalnya. Tidaklah semua itu terjadi pada seorang muslim kecuali Allah Ta'ala akan tutup keburukan-keburukan dia dengan sebab itu. Tapi kalau sabar, kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu menggugurkan dedaunannya. Ketika gugur daunannya, gugur, imam gugur banyak langsung atau satu persatu, seperti itu. Tapi harus dengan husnudzon pada Allah dan juga sabar. Adapun kalau suudzon pada Allah dengan penyakitnya, ini enggak terjadi. Suudzon dengan Allah, suudzon terhadap Allah dengan penyakit ini enggak terjadi. Seperti mengatakan, "Ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami penyakit ini?" Enggak boleh seperti ini bertanya. Ini suudzon sama Allah. Ya. Kenapa harus aku ya? Terserah Allah mau memberikan penyakit itu. Bukankah segala musibah yang menimpa kita itu fabima kasabat aidikum? Karena ulah tanganmu sendiri. Gitu. Taib. Dan juga selama tidak berkeluh kesah kepada makhluk, kecuali yang saya tadi bilang, menceritakan penyakit kita, kesulitan kita kepada makhluk, boleh ketika satu dalam rangka mencari solusi atau obat, maka itu boleh. Dan itu kepada orang yang berhak untuk kita ceritakan pada dokter kalau sakit, tabib, dokter dan semisalnya, orang yang paham tentang pengobatan itu boleh. Atau paham atau tahu di mana dokter yang ngerti masalah dia, boleh. Atau orang yang merupakan expert terhadap problematika dia, itu boleh, silahkan. Ya, gak masalah kalau itu bukan berkeluh kesah yang diharamkan. Atau dalam rangka memberikan ibrah atau mengambil ibrah. Ya, misalnya kena penyakit gula, kemudian kamu jangan seperti saya, hati-hati kalau makan gini-gini, karena saya ini sekarang sudah kena gula, benar-benar repot, masya Allah, harus cek ini cek itu dan sakitnya kayak gini. Maka kamu, ini bukan berkeluh kesah, menceritakan dalam rangka memberikan ibrah, ini nggak masalah. Ya, taib. Jadi pengguguran dosa bisa dengan, atau kafarah dosa bisa dengan apa? Bisa dengan penyakit. Ini berarti hikmah yang besar. Ada seseorang dari sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau SAW, "Ara'aita hadhil amrad allati tusibuna ma lana biha ya Rasulullah?" Bagaimana pendapatmu tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini? Apa yang kami dapatkan gitu loh dari advantage atau benefit? Maka kata Nabi SAW, "Kafarat." Yang kalian dapatkan dari penyakit ini adalah kafarat, pengguguran dosa-dosa. Maka berkata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, wa in qallat." Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya penyakitnya itu sedikit, sakitnya itu sedikit, enggak seberapa?
Maka kata Nabi SAW, wa in syaukatan fama fauqaha. Meskipun itu cuma syaukah. Syaukah itu duri kecil. Dan yang semisalnya, atau fauq di sini, fauqa syaukah bisa maknanya yaitu yang lebih kecil daripada syaukah. Lebih atas di sini maksudnya lebih tinggi kekecilannya gitu loh. Lebih kecil lagi daripada syaukah. Daripada duri. Ketusuk duri kecil gitu, mungkin nggak sampai nggak sampai berdarah, cuman sakit. Itu bisa menjadi kafarat dosa. Lihat hikmahnya seperti itu jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah taala yaitu ajjala lahu Allah segerakan buat dia hukuman di dunia. Disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ibrahnya? Bisa saja penyakit ini hukuman, tetapi di sisi lain hikmahnya adalah kalau dia bersabar, maka gugurlah dosa-dosa itu. Wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jika Allah menginginkan pada hambanya itu keburukan, maka Allah tangguhkan hukuman sampai ditunaikan hukuman oleh Allah di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita orang-orang yang punya kalutan dosa, kalau ternyata masih terus berdosa namun nikmat itu selalu ada, maka ini nama istidraj. Dan hakikat istidraj itu adalah dawamul ma'siyah bidawami an-ni'mah, atau dawamun ni'mati bidawamin ma'siyah. Terus menerusnya nikmat padahal dengan terus menerusnya maksiat. Maka ini istidraj. Ini hakikat istidraj seperti ini. Terus menerusnya nikmat dengan konsisten di maksiat gitu. Dan semua orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla namun dilimpahkan pada mereka dunia, mereka itu mustadrajun. Mereka itu diberikan istidraj. Ditangguhkan oleh Allah Ta'ala hukuman. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengakhirkan, menangguhkan hukuman buat mereka untuk hari kiamat nanti ketika mata-mata pada terbelalak. Na'udzubillah min dzalik. Itu taib yang pertama, berarti hikmah dari penyakit adalah menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua, al-amradu sullamun li istihqaqil manzilati rafi'ati 'inda Allah. Penyakit itu adalah tangga untuk mencapai manzilah yang tinggi di sisi Allah, mencapai tingkat tinggi di sisi Allah, ya derajat juga. Penyakit adalah sulam, yaitu tangga. Sulam ini artinya tangga. Tangga untuk mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Jadi sebenarnya ketika Allah Ta'ala memberikan penyakit pada seseorang, itu sebenarnya Allah Ta'ala memprovide fasilitas tangga supaya kita itu semakin dekat sama Allah. Sebenarnya begitu. Ini bukan berarti kita itu minta pada Allah, ya Allah berikan saya penyakit. Enggak begitu juga. Jangan cari penyakit. Tapi ketika Allah titipkan penyakit pada kita, hadirkan mindset seperti ini jemaah sekalian. Maka orang-orang yang sudah berusia tua misalnya, Allah berikan, titipkan pada penyakit, itu peringatan dari Allah supaya ayo
semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berikan fasilitas berupa penyakit yang itu merupakan tangga supaya semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kebanyakan di masjid-masjid salat subuh rata-rata orang-orang yang sudah tua, padahal mereka punya penyakit? Mohon maaf, justru karena anak-anak muda ini nggak punya penyakit, mereka nggak ingat, makanya tuh nggak ingat. Padahal begadang mereka anak muda. Dan anak dari daerah Bekasi sampai sini menemukan banyak pemuda dalam perjalanan kemarin ini, menemukan banyak pemuda yang begadang dan sangat kita ragukan mereka tuh sholat subuh apa enggak di masjid. Kalau nggak di masjid, apakah di rumah mereka sholat subuh, itu sangat kita ragukan karena kenyataannya pahit cuma. Maka ketika anak tadi ke sini di awal perjalanan dari rumah kediaman ya, di jembatan sungai, kaget, ada belasan pemuda lagi di jembatan dan itu sepi sekali, jembatannya sepi sekali dan jarang orang, jam segitu, jam 3:30, jarang orang yang lewat situ, jarang sekali, baik mobil bahkan motor, jarang, karena tempatnya sepi itu. Tiba-tiba ada mereka kaget, karena ini tempat sepi kok ada mereka ini lagi pada berdiri berjejer di jembatan itu. Anda nggak tahu apa senjata yang mereka, dan alhamdulillah Allah lindungi. Anda nggak tahu apa yang mereka lakukan di situ. Allah alam. Anda nggak tahu. Entah transaksi lah, entah iseng ngumpul dong. Tapi kemudian Anda lewat beberapa ratus meter berikutnya ada pot-pot tanaman yang ditaruh. Jadi seperti mereka itu memblokir jalan. Anda nggak tahu maksudnya apa. Apa mau tawuran atau apa, Anda nggak tahu, karena tawuran pun kalau di situ nggak banyak orang yang tahu gitu terjadi. Tahu Allah nggak tahu, nggak paham. Dan ketika perjalanan ke Cibinong juga naik motor bersama tim, itu juga dikabarkan di daerah Cilangkap versi Depok itu juga terjadi tawuran antar pemuda, itu jam 3:30. Allahu musta'an. Dan ketika Anda tinggal di Cilangkap yang versi Jakarta Timur juga jalan, tapi karena ada yang lupa untuk diambil di rumah, diambil lagi ke rumah, tapi kan di portal, di bagian jalan yang di portal itu gelap. Pas lewat situ mungkin hampir 100 pemuda di kegelapan, mereka itu pada parkir di situ, dan itu tempat yang jarang orang. Apalagi jam segitu, jam 3:30, ketika itu Anda mau ke Kalibata City, Anda lewatin semuanya. Masya Allah, ini ngapain anak-anak ini? Dan itu zaman-zaman ada anak banyak, ketika itu banyak berita anak-anak SMP yang suka begal. Anak-anak udah terlanjur basah lewat sini. Bismillah, nggak usah takut, Allah yang melihat. Lalu Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bismillah. Dan Anda parkir motor di depan portal, karena Anda nggak bisa masuk motornya, udah parkir depan portal. Ini pemuda-pemuda ini, Anda nggak tahu mereka bawa apa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Anda tawakal, Anda urusan Allah dah. Anda jalan aja kemudian ke rumah sekian puluh meter, ambil sesuatu di rumah, balik lagi. Dalam keadaan motor masih situ, pemuda-pemuda masih situ. Mereka semua nontonin Anda sebagaimana jemaah sekarang nontonin Anda. Bedanya mereka ketika itu nggak pada tidur. Di sini jemaah sebagian lagi pada tidur. Maka kemudian Anda starting motor, Anda salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo mau subuh nih pulang, bentar bang, insya Allah bang. Gitu. Jadi baik mereka. Masya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Pemuda-pemuda ini malam Sabtu dan malam Ahad pada banyak begadang karena merasa sehat. Entar kalau udah sakit baru mungkin dekat sama Allah. Ya mudah-mudahan jangan nunggu sakit baru dekat sama Allah. Itulah mengapa ketika diuji sakit kita bisa sabar, dekat sama Allah. Ketika kita diuji dengan kesehatan, kenikmatan, lupa, nggak bisa sabar. Jadi perhatikan di sini penyakit amrad, penyakit itulah tangga
Supaya apa? Kita semakin dekat sama Allah. Kemudian kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i al-thawaba law anna juludahum kanat qurridat fi dunya bil maqarid. Masya Allah. Ahlul afiyah, orang-orang yang ketika di dunia itu dulu mendapatkan afiyah. Afiyah ini bisa kesehatan, keselamatan, pangkat, harta. Pokoknya hidup nyaman, enak gitu loh. Orang-orang yang dulu hidup di dunia itu nyaman, enak, nanti di hari kiamat itu berharap begini. Ya, ketika apa? Ketika orang-orang yang di dunia itu diberikan bala, diberikan ujian, cobaan, penyakit, kesulitan, kemiskinan, itu diberikan thawab, diberikan ganjaran. Mereka orang-orang yang dulu di dunia itu hidup dengan kenikmatan yang luar biasa. Mereka itu berharap seandainya kulit-kulit mereka ini kelak dulu di dunia dipotong-potong di dunia dengan maqarid, dengan pemotong-pemotong. Maksudnya berandai-andai, seandainya dulu di dunia aku diberikan penyakit atau ujian seperti mereka, itu sekarang mungkin akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Tapi ya udah. Cuman ya sekarang nggak boleh kita berandai seperti itu. Tapi nanti di akhirat orang pada berandai seperti itu. Sekarang kita nggak boleh berandai. Seandainya aku sakit sekarang, nggak boleh kayak gitu. Seandainya aku mati cepat, nggak boleh bilang begitu. Nggak boleh kita minta kepada Allah Taala ujian yang kita belum tentu mampu untuk menghadapinya. Justru yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita adalah meminta kepada Allah salamah, afiyah, kesehatan dan semisalnya, keselamatan. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan saya dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidak ada yang lebih afdal, lebih indah, lebih baik yang bisa engkau minta dari Allah setelah iman, yaitu afiyah, keselamatan. Maka fas'alullah al-afiyah, maka mintalah kepada Allah Ta'ala keselamatan. Jangan minta penyakit, nggak boleh minta penyakit. Ketika Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah keselamatan dan kesehatan, maka berarti ini menunjukkan nggak boleh kita minta apa? Penyakit dan ketidakselamatan, nggak boleh. Kita tidak boleh meminta penyakit, namun ketika kita diberikan penyakit, kita harus melihat hikmah-hikmahnya dan bersabar. Ya. Jadi ujian ini yang ketiga, jemaah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga. Penyakit itu menyadarkan manusia, itu hikmah ketiga. Penyakit itu menyadarkan manusia. Ini hikmah yang ketiga. Penyakit itu menyadarkan manusia. Manusia jadi sadar karena penyakit, dan itu semua tahu. Sadar bahwasanya sehat itu penting. Sadar bahwasanya selama ini dia lupa akan Allah, ya, itu yang lebih penting lagi. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, musibatun tuqbalu biha atau tuqbilu biha 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika dzikrallah. Atau musibatun tuqbilu ya biha 'ala Allah, musibah yang membuatmu semakin dekat pada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa, semakin lupa mengingat Allah. Musibah yang membuatmu semakin dekat pada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak orang-orang yang belum ngaji, nggak pernah mau ngaji, bahkan sholat berjamaah nggak mau, itu nggak ngerti hal-hal seperti ini, jemaah sekalian. Nggak ngerti hal seperti ini.
Ditimpakan musibah padahal kecil, tapi baginya besar. Karena banyak kemunafikan pada kalbunya atau nggak ngerti konsep nikmat dan musibah gitu loh, nggak ngerti. Kekhawatiran berlebihan terhadap virus dan semisalnya. Khawatir kalau misalnya khawatir ini tabi'i, wajar kemanusiaan, fadhal. Tetapi kalau berlebihan sekali sampai ketakutannya sampai sekarang luar biasa, maka ada yang perlu diralat dari akidahnya ini. Ya. Jadi musibah ini nggak mesti penyakit ya. Bisa bencana alam, bisa kehilangan seseorang yang dicintai, bisa musibah yang berupa apa? Dia jatuh cinta pada seseorang namun bertepuk sebelah tangan, musibah ini. Dan saya pikir sebagian dari kita pernah merasakannya, jika tidak seluruhnya mungkin ya. Tapi seseorang ketika menghadapi hal seperti ini, kira-kira dia itu semakin dekat sama Allah apa enggak? Kalau semakin dekat sama Allah, itu lebih indah dibandingkan dia mendapatkan kenikmatan instan dan mudah, namun dia udah lupa sama Allah Azza wa Jalla. Lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk contoh seperti ini banyak sekali jemaah sekalian. Ya, jadi kata Nabi, jadi kembali ke yang tadi, ketika kita udah tahu tentang nikmat, konsep nikmat dan juga tentang musibah, penyakit dan semisalnya, tetap Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu al-afwa wal-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afu, pemaafan, dan al-afiyah, keselamatan. Makanya dalam zikir pagi petang apa? Inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah, fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, itu dia minta. Dan di antara doanya yang Rasulullah sunnahkan pada kita ketika seorang dari kita melihat orang yang sedang diuji, orang yang sedang kena musibah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya daripada apa yang menimpamu, ya, dan mengutamakan saya di atas umumnya makhluk yang telah Engkau ciptakan, ya Allah. Ini di antara sunnah ketika kita melihat orang kena musibah. Di antara sunnahnya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Ya, menyelamatkan saya dari apa yang menimpamu. Ya, enggak usah pakai terjemahan. Kalau ngomong ke ini, kalau orang kena musibah, kalau pakai terjemahan, ya orang itu marah lah. Ya, kita jemput orang sakit, udah diamputasi ini semua, tinggal kayak gini. Alhamdulillah saya enggak kena seperti kamu. Ya, itu kan malah nambah penyakit itu. Ya, pakai bahasa Arab aja. Dan kalau orang yang enggak paham sunnah, enggak paham ini doa sunnah, ya maka ya sir aja, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani mimman khalaqa tafdila, gitu. Ya. Baik. Juga dalam hadis Nabi SAW doa lainnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah badan saya, selamatkanlah pendengaran saya, selamatkanlah penglihatan saya. Ini dari baik dari kemaksiatan maupun dari penyakit. Taib, amanatnya sampai bel menjelang syuruk ya untuk materi. Jika ada jemaah yang memiliki pertanyaan dipersilahkan. Kita kan sholat syuruk masih sekitar 10 sampai 15 menit lagi kan? Enggak sekarang ya. Apa ini masih gelap atau gimana Pak? Apa yang masih seperti masjidnya seperti ini atau memang saya kok merasa kayak masih malam atau mau maghrib ini kayak. Ada pertanyaan jemaah? Ada yang mau bertanya? Bapak sekalian? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak.
kesulitan. Ya. Ya. Betul. Ya. Amin, amin. Sah. Ya, jazakallah khair Pak. Sahih Pak. Ya. Ya, hidup ini terliputi dengan ujian. Bagi yang tidak ngeh, ya khalas, hidupnya begitu-gitu aja sampai ke liang lahat dia bersama kekufuran dan kelalaiannya. Tetapi bagi yang faham, ngeh dari sekarang atau dari sejak lampau, dia menabung untuk kemaslahatan masa depan yang tidak terputus, yaitu akhirat. Dan ketika kita dihadapi ujian berupa penyakit, takdir yang tidak baik, itu kan tingkatan defaultnya adalah sabar. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Ada tingkatan kedua, yaitu tingkatan ridha. Dan tingkatan paling tertinggi, tingkatan syukur. Jadi menghadapi musibah itu tingkatan paling defaultnya seorang muslim yang wajib atas setiap individu muslim, yaitu sabar. Disunahkan dan dianjurkan upgrade ke tingkatan berikutnya, yaitu ridha. Bisa di-upgrade lagi, lebih tinggi lagi kalau memang dia puncaknya itu syukur terhadap musibah. Itu ajaib. Ya. Apa bedanya ketika seseorang menghadapi penyakit ya. Apa bedanya dia bersabar, dia ridha sama dia bersyukur? Dan ini enggak langsung full satu paket sekaligus, nggak langsung. Kadang-kadang bertahap, sabar dulu gitu. Kemudian diangkat, upgrade lagi menjadi ridha. Sudah matang dengan keridhaan, di-upgrade menjadi syukur setelah mempertimbangkan, itu bisa. Yang paling ajaib ya memang kena musibah, kena penyakit langsung bersyukur gitu loh. Ya, maksudnya bersyukur terhadap Allah, terhadap musibah yang menimpanya langsung begitu. Bukan bersyukur terhadap musibah orang, itu namanya nyukurin ya. Karena sekarang bersyukur terhadap musibah menimpa diri sendiri. Sabar itu berarti kan kalau kita terkena musibah, sabar ini berarti kan sabar terhadap takdir Allah yang mungkin pahit buat kita. Maka definisinya, yaitu definisinya sabar terhadap takdir Allah yang pahit, yang mungkin menyakitkan bagi kita, bertahan dengan ujian tanpa keluhan kepada insan. Itu definisinya, bertahan, tetap bertahan dengan ujian ini, enggak lari dari kenyataan, dia bertahan tetap dengan ujian yang ada ini, tanpa mengeluh, tanpa keluhan kepada insan, kecuali kalau dia menceritakan kepada insan dalam rangka dua hal tadi, yaitu dalam rangka apa? Masih ingat gak jemaah? Dalam rangka apa? Mencari solusi atau obat, dan atau dalam rangka memberikan ibrah. Maka itu enggak masalah ngomong seperti itu. Yaitu sabar dia. Tapi kalau misalnya di medsos nulis, kena diabetes nih, ngapain kayak gitu? Ya, apakah itu suatu prestige gitu kalau kena diabetes? Nah, itu satu. Kalau dia udah alhamdulillah bersabar, mulai dia kan makin berpikir. Sabar ini kalau disabar, dia menahan lisannya, menahan sikapnya, tapi hatinya tuh masih agak panas gitu loh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, was-sabru dhiya. As-sabru dhiya. Sabar itu adalah sinar. Apa bedanya dhiya dan nur? Dhiya dan nur. Dhiya itu sinar, nur itu cahaya. Dalam fisika, sinar itu asalnya, sementara cahaya itu bukan asal. Melainkan biasanya, nggak semuanya, biasanya cahaya itu pantulan, refleksi atau semisalnya. Perbedaan lainnya, sinar itu
umumnya memiliki hararah, temperature ya, panas. Sementara cahaya itu belum tentu panas. Makanya Rasulullah katakan wasabru dhiya. Kesabaran itu adalah sinar. Dia memancarkan keterangan, tapi sebenarnya inside of it gitu, di dalamnya itu ada sisi panas gitu. Makanya disebut dia. Sebagaimana dhiya'us syams, sinar matahari bukan cahaya matahari. Yang dari matahari itu sinar. Itu di ilmu fisika itu dikenal seperti itu istilahnya, sinar matahari. Dan bulan disebut cahaya rembulan, bukan sinar rembulan. Salah, kalau sinar rembulan salah. Ya. Taib sabr itu dia panas. Berarti orang yang sabar itu menahan gejolaknya sini, sabar. Enggak ditumpahkan, enggak dikeluarkan. Tapi kerasa sinarnya itu dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan zikir, itu orang sabar tuh. Ya. Nah, makin lama kan orang yang sabar itu kan makin berpikir. Makin berpikir tentang takdir, tentang penyakit, tentang ternyata orang masih ada yang lebih buruk kondisinya daripada dia, tentang ternyata nikmat dia masih ada yang lebih banyak. Maka dia mulai mempertimbangkan, gimana kalau saya ridho aja dengan takdir ini, walaupun penyakit ini sakit, ridho. Apa bedanya ridho dengan sabar? Tentu ridho ini pasti ada sabarnya, pasti itu. Karena ridho lebih khusus dan lebih tinggi daripada sabar. Ada sabarnya, dan bedanya adalah ridho ini tidak ada panasnya lagi. Orang itu kalau udah ridho berarti dia udah hilang panasnya. Adapun kalau dia ngomong udah saya ridho kok tapi masih mangkel, ini belum ridho, ini belum ridho. Ya, belum rela gitu. Udah saya rela dengan kepergianmu, tapi dalam hati itu nyesek banget. Ini belum rela. Rela versi ujung lidah, bukan versi hati. Maka jika kita itu sudah hilang perasaan kesal, nggak terima, gundah, itu udah mulai step menuju ridho. Itu setelah sabar. Nanti ketika udah mulai ridho kan udah mulai tenang tuh, karena panasnya udah mulai hilang gitu. Tenang. Akhirnya mulai mencapai derajat syukur. Lama-lama berpikir, ternyata hikmahnya besar dari penyakit ini. Saya makin dekat sama Allah, makin mudah menghafal, makin ini. Dulu Ramadan pandemi awal 2020, coba bacaan Al-Quran antum, insya Allah waktu itu lebih banyak daripada Ramadan tahun kemarin ini. Sepertinya gitu, jangan-jangan. Coba disyukurin, bisa gak? Alhamdulillah ya, ternyata ujian pandemi ini membuat saya itu semakin menuntut ilmu, semakin Masya Allah. Akhirnya mensyukuri, ini derajat tertinggi gitu. Ya dia sabar, Alhamdulillah, tidak ada lagi panas-panasnya di hati, dan malah dia itu senang dengan musibah ini. Ini yang bertahap-tahap ya. Kalau ada orang yang ketika kena musibah langsung sampai derajat syukur langsung, ini baru Masya Allah. Ini luar biasa, dan itu jarang. Karena berat, apalagi masih muda. Masih muda tuh nggak terimaannya masih banyak. Karena dia tuh masih pengen lezat-lezat dari kehidupan ini gitu loh. Ya kalau mungkin udah usia lanjut, ngapa-ngapain susah, ya tinggal syukurin aja. Selain mensyukuri diri sendiri, ya dia berpikir kan, dengan syukur ini malah lebih tenang ternyata. Malah disinilah ibadah saya gitu. Jadi penyakit ini ibaratnya adalah titipan supaya amalan kita itu makin banyak dan pahala kita makin besar. Itulah. Taib. Gimana? Udah? Oh belum suruk ini ya. Ya Ustaz. Sebentar. Dari Bapak Yahya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sikap kita yang akhirnya menceritakan sakit yang diderita tetangga dan jamaah lainnya karena capek harus menjawab dengan les atau atas pertanyaan yang terus menerus dari mereka? Maksudnya ngeles gitu? Iya. Ngeles di sini kursus atau ngeles?
Oh, mengalihkan itu. Menghindar. Ngeles. Itu yang nanya bapak-bapak sudah tua tapi bahasa gaul itu ngeles ya. Ya, Masya Allah. Ya, ngeles. Menghindar ya. Ya lebih baik begitu. Ya, tetangga nanya, "Pak, penyakit apa hari ini, Pak?" gitu. Ya kita ngeles. Cari topik lain dari penyakit dia omongin, mendingan kita bicara yang berfaedah gitu ya, hal-hal lain lah. Iya, lebih baik menghindari perbincangan tentang kesulitan kita saat ini. Allah lebih baik itu. Kalaupun ia ada orang yang memang misal nih ya, kita butuh orang yang untuk meringankan beban kita setelah Allah Azza wa Jalla kita minta sama Allah keselamatan. Mungkin kadang-kadang ada manusia itu pengen butuh ngobrol dengan orang lain yang dengan ngobrol itu beban itu berkurang. Itu tabi'i, manusiawi, itu nggak masalah. Ini biasanya pasangan suami istri, suami ke istrinya, istri ke suaminya, ini nggak masalah. Selama memang dia yakin dengan ngobrol itu bebannya itu berkurang, itu alhamdulillah. Berarti kan itu kan mencari solusi. Ya, mencari solusi nggak masalah. Tapi itu kan nggak kepada semua orang, nggak ke media sosial kita sebutkan, nggak. Kecuali kalau cari ibrahnya. Ya itu bisa. Tapi kalau ke tetangga, ingat nggak, kita tahu nggak semua tetangga itu bersyukur dengan kenikmatan yang kita punya. Nggak semua tetangga itu sedih dengan musibah yang kita ditimpa. Nggak semua tetangga. Ada malah tetangga itu malah justru ada yang bukan suudzon, tapi memang ada yang sebaliknya. Kita senang dia sedih, kita sedih dia senang. Nah kita lihat, pertimbangkan ini orang ini yang bertanya ini sebenarnya basa-basi doang. Kalau basa-basi doang nggak usah pertanyaan ke musibah kita deh. Karena yang tadinya basa-basi jadi serius nanti jadinya. Ada orang yang memang kita tahu dia ini hasadnya ada pada kita, udah nggak usah cerita apalagi ini. Dan ada orang yang memang dia perhatian dan kadang-kadang bisa memberikan solusi. Boleh kita ceritain seperti ini. Misalnya bertanya, "Pak, Masya Allah, penyakit apa Pak hari ini? Kan tiap hari kan ada penyakit. Coba penyakit apa hari ini Pak?" Ini biasanya orang kayak gini ngapain? Nantang ini orang ya, seperti nggak usah. Tapi gimana Pak kabarnya? Mudah-mudahan sehat Pak ya. Ya, Masya Allah Pak, qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya nggak tahu asam lambung naik nih gitu. Oh ini Pak sebentar saya ada resep nih Pak. Nah ini kan solusi. Kalau kita tahu beliau ini dokter atau memang punya link menuju sana atau solusi dan seterusnya, ini nggak apa-apa. Begitu Ustaz. Ya, fadhol. Kenapa? Ingat Allah Ustaz. Mengenal Allah ya. Kenapa dia? Ketika dalam sedih itu kita gampang ingat Allah. Ya. Bagaimana dalam senang? Bagaimana caranya ketika senang? Selalu ingat Allah. Jadi hadis Nabi SAW tadi, jazakallah khairan. Ta'arraf billahi fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa senang, ya. Maka Allah Ta'ala akan mengenalmu di masa sulit. Bagaimana caranya supaya kita itu kenal dengan Allah di masa senang? Yang pertama, qudwah kita adalah para nabi dan salafus saleh dan orang-orang saleh kemudian setelah mereka ini. Dan mereka para nabi dan salafus saleh, senang dan tidak senang mereka, susah dan bahagianya mereka itu sama-sama, tetap semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadikan qudwah kita adalah itu, mereka. Sirah mereka kita pelajari, maka kita akan dapatkan mereka itu susah sedih semuanya kembali kepada Allah. Itu satu. Kedua, kita memang udah biasa kalau dapat senang bilang alhamdulillah, itu udah biasa. Itu semua orang muslim. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Nah, itu udah biasa semua. Tapi tidak semua yang mengatakan alhamdulillah itu hatinya juga mengatakan seperti itu. Artinya yang kedua ini adalah track kedua adalah sanubarikan alhamdulillah di hati ketika mengucapkannya. Jangan sebatas di ujung lidah, tapi hati juga. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, ana bikhair. Jangan cuma alhamdulillah di mulut doang, di lisan doang, tetapi alhamdulillah di sini emang betul-betul bersyukur gitu di hati. Bukan spontanitas belaka. Karena cuma ngomong gimana kabar antum? Alhamdulillah bikhair.
nggak ada pikiran sama sekali tentang bersyukur, itu sama seperti orang ngelihat pocong, astagfirullahaladzim. Apakah dia diampuni dosanya? Tidak. Kenapa? Karena cuma spontan doang. Ya kan? Mak-mak di pasar, ayam tiba-tiba gerak, astagfirullahaladzim, gitu kan? Ya itu bagus sih daripada dia ngomong jorok kan. Biasanya mak-mak gitu kan dulu kan, astagfirullahaladzim. Apakah diampuni dosanya? Ya enggak, karena cuman kalimat spontan, enggak sampai hati. Makanya betapa banyak yang mengucapkan alhamdulillah, tapi kok tetap aja kayak gitu, enggak bersyukur karena enggak di hati ucapannya. Ya di lisan alhamdulillah itu lebih bagus sih daripada ngomong jorok. Ya apalagi anak-anak muda sekarang kan banyak yang kaget ngomongnya binatang, nyebut binatang. Ya seolah-olah dia terlahir dari binatang, padahal dia itu kan manusia, ngapain ngomongin binatang? Ya, nah begitu. Itu yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Mengenal sirahnya para salaf kita, para nabi kita terutama. Dan yang kedua, ketika mengucapkan alhamdulillah, hati itu juga hidup gitu loh. Jangan cuman di lidah doang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita senang, di antara triknya supaya kita mengingat Allah Azza wa Jalla masa senang. Ketika kita senang, ajaklah orang-orang yang tidak senang gitu. Maksudnya tidak senang bukan benci, maksudnya tidak sedang berbahagia, orang-orang fakir miskin, orang-orang kesulitan. Dekatilah mereka. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara hal yang membuat hati kita semakin lembut adalah mengelus kepala anak yatim. Karena dengan itu hati kita lembut, akhirnya ingat Allah. Iya. Jadi ketika senang, justru jangan banyak berdekatan dengan orang-orang yang sama-sama senang. Beneran Pak. Kecuali orang-orang ini memang soleh semua. Yang mana orang soleh itu rata-rata ketika senang ingat Allah dan juga akan melihat orang-orang di bawahnya. Itu tanda-tanda syukurnya dia itu. Ya. Dan yang keempat, ketika senang harus tahu bahwasanya ini semua dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah serta diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kesenangan, kenikmatan, ketahuilah ini dari Allah, ini milik Allah, akan kembali ke Allah, dan yang tersisa adalah pertanyaan dari Allah, dengan apa kamu gunakan kesenangan ini. Itu kira-kira senang full nggak? Ya itu malah justru khawatir. Suatu ketika para sahabat dan Nabi SAW, beliau ini mereka ini sedang kelaparan, lapar yang kadang ngeleh, yang betul-betul lapar, yang sampai pengen muntah, mungkin lapar banget gitu. Nggak ada makanan. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi kemudian mengundang, wah ini pada kelaparan, ayo masuk ke rumah makan enak. Coba kita lagi lapar siang-siang, nasi padang segepok gede gini, gimana? Habis gak Pak? Habis, walaupun cuman nangka doang isinya, tapi habis. Namanya juga lapar. Lah ini makanan enak dihidangkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau manusia semuanya butuh makan dengan ini halal. Bahagia nggak Pak kalau misalnya ada ibu-ibu, kalau misalnya kita lagi lapar terus ditawarin makan, ditraktir, bahagia, masya Allah. Itu para sahabat kan senang, udah raut mukanya mereka beda langsung kan. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, setiap yang engkau makan, kita makan tadi, semua akan ditanya oleh Allah kelak. Gimana yang tadinya itu udah mulai bahagia, memuncak, kelak akan ditanya oleh Allah. Aduh, ya Allah. Bukan berarti langsung down terus sedih, enggak, cuman astagfirullahaladzim. Jadi jangan terlalu berbahagia dan berbanggalah dengan yang diberikan di dunia ini. Karena masih ada PR yang besar nanti. Pertanyaan yang tersisa itu, nikmat akan habis. Semua akan kembali kepada Allah. Yang tersisa untuk kita apa? Pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Bisa enggak kita jawab dengan baik?
Makanya di surat At-Takatsur, "Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari nanti tentang segala kenikmatan. Ya, begitu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Jazakumullah khairul jaza para bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa mengamalkan ilmu kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.